Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu cara yang paling benar gitu. Nah, kalau dokter nggak tahu kemudian protes, ikut-ikutan protes seperti netizen, ini dokter kualitas apa ini? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kepo sekali dan kayaknya nungguin banget kita melakukan kesalahan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bu Iriana yang kepleset di tangga pesawat dan itu kemudian dirayakan oleh kadrun-kadrunista. Mereka tertawa bahagia gitu. Seolah-olah selama ini mereka itu emang nungguin Pak Jokowi atau keluarganya melakukan kesalahan. Tapi karena nggak ada kesalahan yang dilakukan gitu ya. Ada Bu Iriana kepleset, mereka langsung pesta, wah langsung bahagia. Ternyata kebahagiaan mereka itu murah sekali gitu ya. Saya pikir mahal loh, semahal nasi bungkus. Ternyata lihat orang kepleset udah bahagia. Murah banget gitu kan. Padahal orang yang kepleset itu nggak apa-apa gitu. Bu Iriana cuma kepleset aja, terus setelah itu ya sudah bisa melanjutkan perjalanan dan bisa melanjutkan aktivitas setelahnya. Nggak ada masalah yang berarti gitu. Dari pihak istana juga sudah mengkonfirmasi bahwa Bu Iriana bisa hadir di G20 dan nggak ada masalah kesehatan yang berarti dari insiden kepleset di tangga pesawat itu. Tapi kadrun itu masih merayakan. Padahal Bu Iriana nggak apa-apa loh. Ini gimana kalau Bu Iriana beneran sakit gitu ya? Wah mereka syukuran tumpengan kayaknya gitu. Kadrun. Dan setelah itu gitu ya, meskipun pihak istana sudah mengkonfirmasi bahwa Bu Iriana itu bisa melanjutkan aktivitasnya hari ini dan gak ada masalah berarti, tapi mereka itu tetap kepo gitu. Tetap mempertanyakan kenapa Pak Jokowi nggak langsung angkat gitu. Kenapa Pak Jokowi nggak langsung gendong kayak di film-film. Kenapa bisa sampai kepleset dan sebagainya gitu. Pertanyaan-pertanyaan kepo yang seperti itu bahkan juga menjurus kepada untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi yang dianggap suami nggak bertanggung jawab, suami nggak responsif ketika istrinya jatuh dan sebagainya. Itu sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan yang kepo banget gitu dan pihak istana pasti nggak sempat untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Ya udah sibuk dengan G20. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan ini cukup mengganggu saya di sosial media, akhirnya mau saya bahas gitu, mau saya jawab satu persatu. Jadi Bu Iriana dengan Pak Jokowi gitu ya, itu kan tiba di Bali setelah mereka kunjungan kerja ke Kamboja 5 hari. Dan memang aktivitas di sana itu sangat-sangat padat sekali dan ya banyak kegiatan di sana dan pasti itu membuat mereka kecapean, kelelahan. Jadi ketika salah satunya, ketika Bu Iriana kepleset di tangga pesawat karena kecapean, karena banyaknya aktivitas dan pekerjaan yang beliau lakukan, itu bukan sama sekali bukan suatu yang memalukan gitu. Kecapean kerja kemudian kepleset, itu luar biasa gitu. Sampai gak fokus karena saking capeknya. Itu membanggakan gitu. Berbeda halnya misalkan dengan orang yang demo ke Monas terus kemudian kepleset. Itu baru memalukan gitu. Udah nggak ada manfaatnya gitu kan. Udah nggak kerja, demo kepleset lagi. Itu memalukan. Tapi kalau keplesetnya di tangga pesawat dan karena kecapean kerja, itu luar biasa gitu. Nggak bisa dibandingkan atau disamakan dengan orang gubernur yang kepleset di got misalkan. Dan itu akibat kesalahan dia sendiri. Yang nggak ngelihat jalan, kebanyakan dada-dada, kepleset. Masuk got gitu. Itu beda gitu, itu memalukan. Tapi kalau kepleset di tangga pesawat, itu nggak akan sebanding dengan kepleset di got. Beda gitu. Dan itu nggak memalukan sama sekali. Yang memalukan itu demo ke Jakarta gitu ya, nggak nemu tempat kencing, terus kemudian kencing di
Di pohon, itu malu-maluin. Nah, rata-rata yang menertawakan Bu Iriana, ya kelompok mereka yang kencing di pohon-pohon Monas itu. Ya kan lucu gitu. Hidup mereka lebih berantakan gitu ya. Sampai mau ke toilet aja harus ngantri panjang gitu. Sampai kemudian terpaksa kencing di pohon gitu. Tapi menertawakan orang yang kepleset di tangga pesawat karena kecapean, karena kebanyakan kerja. Harusnya kan mereka yang malu gitu. Kenapa kalian menertawakan orang yang capek bekerja? Yang memalukan itu kalian yang nggak kerja. Tapi ada juga komentar dari Natalius Pigai gitu. Natalius Pigai ini meminta para direksi, para pas pampres itu untuk diperiksa dan dievaluasi katanya. Kenapa kemudian ibu negara sampai kepleset di tangga pesawat? Ini lebay nih. Orang-orang yang mungkin ketika kecil diajari sama orang tuanya, ketika kepleset yang disalahin lantainya. Itu Pigai itu. Hasilnya jadi kayak Pigai kayaknya. Itu biasa aja gitu. Orang kepleset di tangga pesawat itu dia ya biasa gitu. Banyak orang pernah mengalami itu. Dan ketika Ibu Iriana kepleset juga, ya nggak bisa mentang-mentang ibu negara, istri dari presiden gitu. Terus kemudian meminta semua untuk evaluasi. Enggak lah. Mereka ini adalah keluarga yang nggak diajarin seperti Natalius Pigai gitu. Yang ketika kepleset jatuh, yang disalahin lantainya. Enggak gitu ya. Dan ini kalau mau dibandingkan dengan cerita yang hampir bersamaan dengan cerita Kaisang gitu ya, yang kopernya itu salah alamat. Kaisang ini kan mau datang ke Surabaya, kopernya itu nyasar ke Medan. Kalau ini jelas kesalahan gitu, kesalahan Batik Air. Tapi Kaisang sebagai anak presiden itu nggak mentang-mentang tuh gitu, nggak lalu kemudian meminta bahwa Batik Air evaluasi. Kemudian komisarisnya ganti, direksinya pecat semua, enggak gitu. Biasa aja gitu. Meskipun anak presiden ya sudah, memang sedih, memang curhat di sosmed gitu ya. Emang ngeluh gitu bahwa kopernya itu nyasar ke Medan padahal tujuannya Surabaya. Tapi itu ya standar-standar aja seperti kita pada umumnya gitu. Seperti masyarakat Indonesia yang jelata, yang biasa aja, yang bukan anak presiden gitu. Padahal kalau mau, Kaisang ya bisa aja protes kepada orang tuanya dan meminta agar Batik Air ini dievaluasi. Ya emosi lah gitu. Jangankan Kaisang ya, yang anak presiden. Saya aja kalau sampai koper saya itu nyasar ke tempat lain, wah pasti saya marah-marah. Tapi Kaisang nggak kayak gitu, nggak mentang-mentang anak presiden gitu ya. Ya dia nggak marah-marah yang luar biasa, nggak biasa aja. Emang kecewa. Tapi ya nggak memanfaatkan status atau posisinya sebagai anak presiden dan nggak lebay kayak yang dipikirkan oleh Natalius Pigai. Itu padahal murni kesalahan Batik Air tuh. Berbeda halnya dengan cerita Ibu Iriana yang kepleset di tangga pesawat gitu. Itu kan ya kesalahan Bu Iriana yang mungkin kecapean atau nggak fokus atau sepatunya ya licin atau lantainya atau memang baru hujan dan sebagainya. Ya itu kan bukan kesalahan pihak direksinya gitu. Ini Kaisang aja yang dirugikan sedemikian rupa itu nggak sampai meminta evaluasi. Nggak mentang-mentang lah gitu ya. Jadi nggak seperti yang dipikirkan oleh Natalius Pigai. Lalu kemudian ada juga orang yang berkomentar karena ketika video Bu Iriana itu kepleset gitu ya, itu Pak Jokowi itu kayak diem aja gitu, nggak langsung angkat Bu Iriana gitu. Dan kemudian orang-orang menganggap bahwa ini adalah contoh suami yang nggak bertanggung jawab, nggak responsif, nggak perhatian kepada istrinya. Sampai ada dokter Tifa Tifu-Tifu. Itu juga bilang kayak gitu, padahal dokter gitu. Padahal dokter kan harusnya tahu soal kesehatan, tahu soal ketika ada orang jatuh itu apa yang harus dilakukan. Harusnya tahu. Lawang dia dokter gitu ya. Kalau orang awam berpikir seperti itu wajar, mereka nggak ngerti gitu kan. Mereka kebanyakan nonton sinetron atau kebanyakan nonton film. Yang kalau pasangannya jatuh langsung diangkat. Itu kan di film-film, itu banyak cut-nya itu.
Di dunia nyata, yang harus kita lakukan ketika ada pasangan atau teman kita terjatuh seperti itu, ya kita harus evaluasi, harus memberikan waktu kepada dia untuk nggak buru-buru berdiri. Cek dulu fisiknya gitu. Ada yang sakit atau enggak, ada yang sakit luar biasa atau biasa aja. Masih bisa berdiri atau enggak. Kalau ini kemudian dilakukan, dievaluasi dulu gitu ya. Baru setelah itu dia bisa berdiri sendiri gitu. Ya kalau nggak bisa berdiri sendiri ya harus ditandu atau dibantu oleh orang lain gitu. Itu evaluasi yang harus dilakukan, nggak boleh buru-buru mengangkat orang yang terjatuh. Karena kalau terburu-buru, itu bisa aja salah dan kemudian bisa membuat kondisinya lebih buruk setelah itu. Ya karena orang yang terjatuh kemudian harus dipaksa diangkat langsung gitu ya. Itu bisa merugikan orang yang jatuh loh. Kalau sakit gimana? Kalau nggak kuat, kalau nggak siap untuk berdiri lagi gimana? Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya sudah benar, memberikan waktu, membiarkan dulu, evaluasi dulu, ada yang sakit atau enggak. Kalau enggak ada yang sakit ya udah kita jalan lagi gitu. Dan di video itu juga Pak Jokowi meminta agar Pas Pampres yang mendekati gitu ya, untuk enggak langsung mengangkat Bu Iriana gitu. Ya kan tunggu dulu gitu, evaluasi dulu. Ada yang sakit atau enggak. Dan itu adalah cara terbaik ketika teman pasangan kita terjatuh. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu cara yang paling benar gitu. Nah, kalau dokter nggak tahu kemudian protes, ikut-ikutan protes seperti netizen, ini dokter kualitas apa ini? Dokter kualitas ijazah palsu kayaknya. Pemerhati ijazah palsu. Dokter Tifa tipu-tipu itu. Dokter kok nggak tahu cara menangani orang jatuh lagi mana? Tapi yang paling penting dari insiden ini, itu Ibu Iriana ya nggak masalah gitu. Setelah jatuh, dievaluasi, kemudian nggak ada sakit yang berarti, kemudian beliau juga bisa langsung berdiri lagi dan kemudian masuk ke dalam mobil gitu. Itu artinya ya sudah benar penanganannya gitu. Jadi apa yang kalian permasalahkan sebenarnya? Ya nggak ada masalah gitu kan, kepleset udah berdiri lagi, selesai gitu. Kecuali kepleset terus kemudian sakit gitu kan, ya baru kalian bisa syukuran tuh kadrun-kadrunista. Lah ini nggak apa-apa, Bu Iriana juga sudah langsung ikut G20, sudah bisa menyambut istri dari presiden atau pimpinan dari Korea Selatan gitu kan. Ya udah berjalan dengan lancar acaranya gitu. Dan sebenarnya dari cerita G20 ini ada yang lebih penting untuk kita bicarakan sebenarnya. Bagaimana pimpinan-pimpinan negara itu bisa hadir ke Indonesia, memenuhi undangan dari Presiden Jokowi, dan semuanya bisa rukun gitu. Ya sekilas minimal terlihat oke-oke aja sejauh ini gitu ya. Dan rencana pengusiran kepada pihak Rusia yang seperti digaungkan oleh beberapa pimpinan negara itu berhasil diredam dan dilakukan diplomasi tingkat tinggi oleh Presiden Jokowi sehingga itu nggak terjadi semuanya. Dan ini adalah bagian dari keberhasilan Indonesia atau Presiden dan jajarannya untuk melaksanakan G20 yang seperti biasa, seperti tidak ada masalah atau krisis global seperti yang dialami hari ini. Karena hari ini itu ada dua masalah gitu ya, Ukraina dengan Rusia, terus kemudian Cina, Taiwan, dan Amerika yang ikut terlibat di sana gitu. Ini situasi yang nggak mudah, tapi pada akhirnya semua pimpinan negara ini, termasuk Amerika, Cina, Menlu dari Rusia itu hadir ke G20 di Bali. Ini untuk menunjukkan dan sebagai bukti bahwa Indonesia cukup dihormati di mata dunia sehingga mereka semuanya datang di tengah krisis global yang seperti ini. Dan kemudian nantinya kita belum tahu akan berakhir seperti apa, tapi dari banyak media barat sebenarnya sudah banyak yang memberitakan atau memprediksi akan terjadi perpecahan atau tekanan kepada Moskow atau Rusia, dan kita berharap itu tidak terjadi. Semoga pada akhirnya semua pimpinan negara ini bisa menyelesaikan G20 ini dengan deklarasi damai, deklarasi bersama-sama, semua pihak terlibat mau setuju dengan deklarasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dunia ini bersama-sama. Jadi buat kadrun-kadrunisa yang masih menertawakan Bu Iriana karena jatuh, dan itu karena kecapean, karena saking padatnya jadwal kerja beliau di luar negeri kemarin selama 5 hari gitu ya, bagi saya pesan saya adalah ya sebaiknya kalian ngaca. Jangan-jangan kalian nggak pernah naik pesawat itu.
Ya karena kalau kalian nggak pernah naik pesawat, terus menertawakan orang yang kepleset di tangga pesawat, sebenarnya yang paling lucu, lebih lucu kan kalian gitu. Hari gini kok belum naik pesawat. Ya ini bukan untuk menertawakan orang-orang yang belum pernah naik pesawat, enggak gitu ya. Tapi ini kan pesan ini saya sampaikan kepada orang-orang yang menertawakan Bu Iriana karena kecapean, karena padatnya pekerjaan beliau, terus kemudian membuat beliau sedikit gak konsen dan kepleset, dan itu ditertawakan oleh banyak orang-orang para demonstran yang gak kerja atau yang kerjanya demo gitu. Kan lucu gitu. Lebih lucu hidup kalian lah. Hidup kadrun-kadrunista. Jadi ya semoga ini bermanfaat, meskipun pada awalnya saya pikir ini gak ada gunanya saya bikin video-video Bu Iriana kepleset. Gak ada gunanya sebenarnya gitu kayaknya, tapi pertanyaan-pertanyaan kepo dan pertanyaan-pertanyaan logis kenapa Pak Jokowi gak langsung mengangkat dan sebagainya itu saya pikir memang perlu ada orang yang menjelaskan, dan saya mengambil tanggung jawab itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.